Wah, luar biasa. Selamat pagi jemaat YLCC. Shalom. Hari ini hari yang indah untuk memuji Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya minta tolong bantuan dari para jemaat yang duduk di belakang, tolong maju. Ayo, silakan maju. Temenin worship bersama-sama di depan. Kita kan masih tunggu teman-teman yang masih di jalan. Terima kasih atas bantuannya. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan bersukaria bersama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dalam suka dan duka. We still worship our Lord Jesus Christ. Kita akan tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Because He is the light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a mari semua sama-sama katakan, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. Kami datang padamu Tuhan. You're all together. Kami mau memuji-Mu Tuhan. All together worthy. All together wonderful to me. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan King of all days. King of all days. Oh so highly exalted. Glorious in heaven above. Humbly you came. Humbly you came to the earth you created. Oh for love's sake. For love's sake He came. Here I am. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari semua katakan, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much you cost. I'll never know how much it costs to see that I sit upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kami tidak pernah tahu Tuhan betapa besar pengorbananmu ya Tuhan. Engkau ambil dosa kami Tuhan. Engkau tanggalkan dosa kami di salib. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Kami datang padamu Tuhan. Here we are Jesus. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat LCC, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, tiada yang lebih baik daripada Engkau Tuhan. You're lovely Tuhan, you're worthy Tuhan. Kami datang Tuhan sebagai satu tubuh Kristus Tuhan untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Supaya semuanya bisa tahu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, Sang Pencipta. Tuhan, kiranya Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Tolong Tuhan, ajari kami Tuhan, hari demi hari, firman demi firman Tuhan, atas kebenaran-Mu Tuhan. Yes Lord, hari ini kami datang Tuhan kepadamu, kami mau belajar Tuhan bagaimana berdoa, bagaimana kami bisa lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terimalah pujian kami Tuhan, terimalah Tuhan doa-doa kami Tuhan sebagai incense yang harum Tuhan, persembahan yang harum hanya bagimu ya Bapa. Kami datang apa adanya Tuhan. We love you Lord. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih sayang Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami, firman kami, jemaat kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan dengan penuh harapan. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. We're gonna have fun today. Yes church. Kita akan bersuka cita, bersorak-sorai, bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup. Kami imani pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segalanya. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tenaga dari Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan semaksimal mungkin. Amin. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, dan tak pernah timbul di dalam hati. Siap ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah, yang tidak terpikirkan pun, di semua dalam disediakan. hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Jemaat LCC, ayo. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kawan di LCC, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Katakan tepuk tangan bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Katakan Allah berubah. sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, hey hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. I need your help di LCC. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi, ya. Come on. Yes. Jemaat yang dikasih Tuhan. Let's go. Tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja. Kau raja atasku. Hanya kau. Hanya kau yang layak dipilihkan. Ajaib. Ajaib kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh ajaib kau Tuhan. Mari, jemaat yang dikasih Tuhan katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu, Tuhan. Katakan Tuhan, kau raja Kau raja atasku. atasku. Hanya kau. Hanya kau yang layak dipilihkan. Ayo, 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 kamu hati-hati.
Sungguh ajaib Kau Tuhan. Sungguh Kau Raja mulia Tuhan. Kami bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Come on TLCC. Engkau Tuhan, agung dan berkuasa. Come on. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, Ajaib. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sungguh agung ya Bapa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah selamanya. memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Ini kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan selalu ada untuk saya, untuk ibu, untuk bapak, untuk adik. Semua di sini. Amin. Hanya Dia yang bisa buka jalan. Di mana sepertinya mustahil. He is the way maker. He's a promise keeper. Tuhan tidak pernah lalai. You are here. You are here. Yes, Lord. Moving in our. You are here, Lord. I worship you. We worship you, Jesus. I worship you. Yes. You are here, You're working in this place. working in this place. I worship you. We worship you, Lord. I worship TLCC, worship you, Lord. You are here. you. Are here, Yes. moving in our midst. I worship you. Rasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. I worship you. Semua ini tidak mungkin You are here, bisa tanpa Tuhan. working in this We place. love you, Lord. I worship you. Semua sama-sama katakan, Worship you. you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi katakan, you are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. Healing every heart. Healing every heart. I worship you. Yes, Lord, we worship you, Lord. We know that you are here, Jesus. You are here. Turning lives around. Turning lives around. I worship you. I worship. You are here, Jesus. You are here. Come on, guys. Mending every heart. I worship you. I worship you. Come on. I worship because you are the way. You are
worship our Lord Jesus Christ. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Katakan, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That's who you are, Jesus. That is who you are. Itulah Engkau Tuhan, Tuhan yang That baik. is who you Tuhan yang tidak pernah berubah. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Tuhan, kami yakin Tuhan. Kami mengimani Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan. Kadang-kadang kami tidak bisa merasakan Tuhan. We know that you're working, Lord. Jemaat Galaksi sama-sama katakan. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop. Mari semua sama-sama katakan. Even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Sekali lagi katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Engkau tidak pernah istirahat Tuhan. You never stop working. You never stop. You stop are. working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan, that is who you are. That is who you Itulah Tuhan kami. That is who you Tuhan are. kita. That is who you Tuhan is the are. waymaker. That is who you are. Thank you, Jesus. That is who you are. That is who you are, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for being who you are. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami memuji kebesaran Tuhan. Dari tadi kami mengagungkan Engkau. Engkau sungguh luar biasa. Engkau hadir tengah-tengah kami dan saat ini kami ingin menyembah Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami tanpa terkecuali. Bahkan hamba-Mu sendiri yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tegur juga hamba-Mu supaya hamba-Mu taat kepada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, menggerakkan hati kami, menggerakkan roh kami, menggerakkan tubuh kami, sehingga mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, TLCC, apa kabar semua? Ini pagi atau siang ya? Jam saya memang kayaknya masih pagi lah ya, masih pagi. Nah, kita akan melihat kepada Mazmur yang keempat. Kita sudah melihat Mazmur 2, 3 dan hari ini kita
melihat Mazmur yang keempat, Mazmur pasal keempat. Sebenarnya kalau saudara membaca Mazmur yang akan kita pelajari ini adalah doa-doa orang stres sebenarnya. Doa-doa orang yang penuh dengan persoalan, dan saya tahu saudara juga walaupun tidak bicara kepada saya, kadang-kadang saya melihat wajah Tuhan apa yang mereka alami. Dan Tuhan bilang banyak stres jemaatmu katanya. Jadi cocok lah ya. Ya kadang-kadang saya juga stres walaupun secara tidak langsung, tapi kadang-kadang tekanan-tekanan itu membuat kita merasa waduh gimana, seperti terhimpit. Nah coba kita membaca Mazmur pasal 4 ini. Saya ingin mengajak saudara membaca semua ayat. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Jadi saya membaca ayat ganjil, saudara membaca ayat genap. Sambil membaca kita merenungkan setiap kata-katanya. Kemarin saya mengunjungi seseorang, saya mengajak dia membaca Mazmur 3, saya belum jelaskan apa-apa. Dan dia sudah menangis, dia mengatakan thank you for giving me this psalm. Thank you memberikan Mazmur ini ke saya. Dan saya merasa terhibur, jadi saya tidak perlu jelaskan apa-apa. Ya, tapi mari kita berdiri, kita membaca Mazmur pasal 4 ini. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Tetapi kata-katanya seolah-olah saudara sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur ini. Untuk pemimpin biduan dengan pemain kecapi, Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi engkau mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Silakan duduk. Mirip ya dengan Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 mengatakan aku tidur dengan tenang karena Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Dan Mazmur pasal 3 mengatakan demikian, Mazmur pasal 4 juga. Jadi banyak orang mengatakan Mazmur ini adalah Mazmur yang kembar. Ya, satu dibaca malam, satu didoakan pagi. Jadi saudara ada doa malam, ada doa pagi. Saya tidak membedakan waktu, jadi saudara bisa berdoa kapan saja. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur di kala stres. Mazmur pasal 3 kala stres, ini Mazmur pasal 4 juga di kala stres. Lihat kita baca ayat kedua. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Sesak itu, kata sesak itu sama seperti ketika saudara memasuki lorong yang begitu sempit. Saya paling tidak suka kalau masuk ke dalam sebuah gua. Saya pernah masuk ke gua dan makin lama makin sempit dan saya tidak nyaman. Itu sempit sekali. Dan saya ingin segera keluar. Begitu saya keluar saya pasti menghadapi kelegaan. Itu yang mestinya terjadi. Nah, pemazmur mengatakan di dalam aku berada di tempat yang sempit, Tuhan membuka jalan sehingga aku berada di tempat yang luas, yang lega. Jadi orang ini stres, Tuhan memberikan kelegaan di dalam dirinya. Tapi saudara, karena minggu lalu kita sudah bicara mengenai stres. Benar ya saudara? Bicara stres minggu lalu. Minggu lalu kita bicara ketika Daud berada dalam tekanan, dia percaya kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah lihat itu. Waktu dia berada dalam tekanan, dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Sekalipun semua doanya mungkin pada malam itu belum dijawab oleh Tuhan, tapi paling tidak Tuhan memberikan damai sejahtera dan kelegaan kepadanya.
Demikian juga pada Mazmur, tapi saya ingin melihat sisi lain. Ketika pemazmur mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkanku. Daud selalu berdoa ketika dia mengalami persoalan. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan. Masuk pasal 2 mengatakan kalau semua kuasa diberikan kepada Yesus, berada di dalam diri Yesus, siapa lagi yang bisa saudara bisa andalkan kecuali Yesus. Kemudian Mazmur pasal 3 mengatakan kalau kita berada dalam himpitan, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Tapi masalahnya adalah apakah kita mengandalkan Tuhan? Sehingga pemazmur mengatakan, masuk pasal 4 ini, apabila aku berseru kepada Tuhan, maka jawablah aku. Sudah jelas ini adalah sebuah doa. Sudah jelas ini adalah sebuah doa. Tetapi saudara, sebelum melihat itu, saya ingin melihat dalam ayat 1, ini saya tergelitik dengan ini karena kita sudah mencoba untuk mempersiapkan ibadah yang baik. Saudara sudah melihat tadi banyak ada singer dan WL, sudah melihat ada pemain musik dan semua. Saya sudah melihat bahwa semua workers kita sudah bekerja mulai dari hari Senin. Saudara lihat dari Senin, bahkan yang minggu akan datang sudah dipersiapkan, benar ya? Jadi mereka sudah memikirkan sesuatu ibadah. Nah kita kan ini di luar konten dari Mazmur pasal 4, tetapi ini penting sekali. Judulnya untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Perhatikan ini, Mazmur Daud. Mazmur itu, syair itu, lagu itu ditulis oleh Daud. Masalahnya Daud tidak mengubahnya menjadi sebuah lagu. Dia serahkan kepada music director di situ. Dia serahkan kepada penggubah lagu di dalam ibadah itu. Saya lihat siapa yang mengubah lagu ketika orang Israel mau beribadah. Siapa yang mengajarkan lagu-lagu ini? Siapa yang akan mengajarkan? Lalu diserahkan, ini lagunya, syairnya. Silakan engkau mengubah menjadi lagu. Nah, untuk mengubah menjadi lagu, music director, perhatikan saudara yang bertugas di musik, pemain musik, singer, untuk mengubah sebuah syair menjadi sebuah lagu. Dia harus memahami syair itu. Dia harus memahami apa yang ditulis oleh Daud. Memahami apa pergumulan yang dialami oleh Daud. Enggak mungkin dia mengubah lagu kalau tidak paham isinya, isi hati Daud. Misalnya gini, kalau Daud lagi happy, ini sebuah lagu ya. Mari kita mendaki ke Bukit Sion, judulnya Aku ingin beribadah kepada Tuhan. Pasti lagunya bersemangat untuk pergi ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Pasti lagunya seperti itu, enggak mungkin dia mencatat mengubah lagu. Mari kita mengubah lagu untuk pergi beribadah. Lalu diubahlah. Mari kita beribadah. Enggak ada orang semangatnya pergi ibadah. Jadi mereka harus mengubah lagu yang semangat untuk pergi beribadah. Nah, ketika dia melihat ada pergumulan yang dihadapi oleh Daud, dia akan mengubah lagu berdasarkan pergumulan-pergumulan itu. Saudara dengar lagu Passion of Christ. Di Passion of Christ itu ketika Yesus masuk ke dalam penyalipan. Saudara lihat di situ, Matthew Passion maksud saya, waktu Yesus masuk ke dalam penyaliban itu, lagu-lagunya ketika keadaan begitu seram, lagunya itu iramahnya serem. Ketika Yesus berada di dalam kesulitan, lagu-lagunya mengisyaratkan lagu yang menyedihkan. Nah, jadi pada saat pemazmur Daud menyerahkan kepada music director, tolong gubah lagu ini supaya diajarkan jemaat, dia harus memahami isi syair dari lagu-lagu tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita kalau saudara mempersiapkan lagu. Coba lihat lagu Here I Am to Worship. Is it really true? Apakah pemusik-pemusik dan penyanyi-penyanyi sudah siap terlebih dahulu untuk beribadah kepada Tuhan?
Atau lagu itu ya lagunya bagus Pak, iramanya bagus, tapi tidak menyerap isi dari lagu tersebut. Pemain musik, penyanyi di TLCC, sebelum kita memimpin jemaat di dalam menyanyi, memimpin mereka untuk menyanyi memuji Tuhan. Setiap lagu yang diberikan harus diresapi dulu. Apakah aku seperti itu? Apakah aku lagu seperti itu? Hanya sekedar, ya baguslah lagunya, kita joget lompat-lompat, kita semua lompat-lompat. Hanya itu saja, tanpa mengerti isi hati dari lagu tersebut. Nah itu intermezzo saja, tapi intermezzo sudah cukup lama saudara. Kita lihat isinya, aku berseru, apabila aku berseru, jawablah aku Tuhan. Kita ingin melihat doa. Kita ingin melihat, ini pasti mazmur doa, sudah jelas sekali. Cuma masalahnya sekarang, banyak pertanyaan, bukan masalahnya kita kita bukan masalahnya kita sudah semua tahu tentang doa. Tapi kadang-kadang kita punya persoalan tentang apakah Allah menjawab doaku? Apakah Allah menjawab doaku? Pertanyaan kedua adalah, kalau aku berdoa, apakah semua doaku pasti dikabulkan oleh Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan setiap orang. Ya, kalau begitu nanti setelah saudara mempelajari ini, kita akan mengoreksi setiap kehidupan doa kita. Apakah benar-benar kalau dibuat angka 1 sampai 10, nilai kehidupan doa saudara berapa? Saudara akan melihat nanti setelah selesai ini, harapan saya adalah saudara tidak akan pernah berhenti berdoa, saudara tidak akan pernah berhenti berharap, saudara tidak akan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Nah, pemazmur mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkanku. Dari sini seolah-olah Daud merasa bahwa ada kemungkinan Allah tidak mendengar doa dia. Ada kemungkinan Allah tidak menjawab doa dia. Ada kemungkinan bahwa Allah tidak mengabulkan doa dia. Tapi kalau kita melihat ketika dia mengatakan apabila aku berseru, dia berbicara kepada Allahnya. Dan di situ ada jaminan bahwa Allah akan mendengarkan setiap doa kita. Allah mendengarkan setiap doa kita. Kita tahu bahwa Allah berkuasa. Masalahnya bukan pada Allah itu apakah dia sanggup atau tidak. Tapi masalahnya ada pada kita, apakah kita memahami karakter Allah atau tidak. Apakah kita memahami sifat-sifat Allah atau tidak. Kalau kita memahami sifat Allah, maka kita akan datang kepada dia dan minta supaya dia mengabulkan doa kita. Saya ambil contoh deh ya. Ini kan banyak di sosial media selalu ada ya pinjam ini, pinjam uang sini, pinjam uang situ. Nah banyak orang mengatakan kalau saya mau minta tolong kepada seorang, Bapak itu paling enak, dia suka nolong kita. Dia pelajari karakter Bapak itu bisa menolong. Kalau ini pelit, ini nggak bisa. Jadi kalau saya datang kepada dia tidak mungkin menolong. Jadi kita bisa memilih kepada siapa kita minta tolong karena kita tahu bahwa karakter orang itu bisa menolong kita. Nah kalau kita memahami siapakah Allah kita, maka kita akan tahu bahwa dia layak untuk diminta tolong. Sehingga kita akan mengatakan Allah selalu mendengar doa kita. Dia tidak pernah mungkin menutup telinganya terhadap permohonan kita. Daud mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkanku. Allah yang membenarkanku. Artinya Daud tadinya tidak benar, dibenarkan oleh Allah dan dia menganggap bahwa Allah sumber kebenaran dia. Sumber kebenaran dia. Kalau Allah itu benar, maka Allah patut untuk dapat dipercaya. Kalau Allah itu benar, maka Allah pasti mendengarkan doaku. Itu maksud dari pernyataan Daud. Sehingga dia pasti mendengar doa kita. Dia bukan seperti ilah-ilah lain yang kalau kita ngomong ke situ, kita mesti menggaruk-garukan. Saudara ingat Elia, nabi-nabi Baal menggaruk-garukan dia. Tidak ada jawaban.
Karena itu Allah bukan Allah yang benar. Allahnya Elia adalah Allah yang benar sehingga dia tidak perlu menggarukkan badan. Dia cerita, biarlah apa yang kuminta ini dikabulkan oleh Tuhan supaya semua orang bangsa Israel mengetahui bahwa engkau adalah Allah yang benar. Satu-satunya Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah kita adalah benar. Bukan Allah yang lain. Dalam perumpamaan Yesus mengatakan ada seorang hakim yang jahat. Dan ada seorang janda yang meminta supaya hakim itu membela perkaranya. Lalu hakim itu tidak membela karena ini janda ini miskin dan tidak bisa membayar hakim itu. Nah setelah itu lama-kelamaan akhirnya si janda itu dibela haknya. Nah Yesus mengatakan begini, kamu perhatikan, hakim itu adalah hakim yang jahat. Kalau orang yang jahat itu saja mau mendengar apa yang mendengar perkataan janda itu. Apalagi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Itu karakter Allah kita. Dan dia selalu mendengar doa kita. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah datang kepada dia. Kita menyia-nyiakan kemurahan Allah. Karena dia selalu mendengar doa kita. Naikkan doa itu. Selalu berdoa. Kemudian disebutkan di situ Allah yang membenarkan aku. Perhatikan di situ dia mengatakan Allah yang membenarkan aku. Daud sudah melihat itu dalam hidupnya. Dia menjadi seorang raja dan dia diangkat menjadi raja oleh Allah sendiri. Sehingga dia dianggap benar, layak untuk menjadi raja. Dan ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman tidak enak, Allah membela dia. Artinya dia tahu dari semua kejadian-kejadian itu. Dia tahu bahwa Allah yang membenarkan dia. Satu, kita melihat karakter Allah. Kedua, kita melihat siapakah kita di hadapan Allah. Sehingga Allah mau mendengar doa kita. Karakter Allah adalah Allah yang benar. Dia patut dipercaya, dia layak dipercaya, dia layak untuk dapat di sebagai tempat kita mengadu. Dia patut dipercaya karena dia mau mendengar. Kedua adalah kita adalah orang benar. Coba saudara kita lihat beberapa bagian di dalam perjanjian baru. Sebenarnya apa yang menjadi identitas kita di hadapan Tuhan. Coba baca 1 Korintus pasal 6 ayat 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Saya kira ada slide-nya. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. Jadi status kita adalah orang benar. Kamu dulu berdosa, tapi kamu dibenarkan oleh Tuhan. Tadi kita lihat karakter Allah dan sekarang kita melihat Allah memandang kita sebagai orang benar. Kalau kita dipandang sebagai orang benar, apa kaitannya dengan doa? Coba lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 6-7. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Orang-orang yang dipilih Allah dibenarkan, masa dia tidak dengar? Itu maksudnya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini kaitannya. Karakter Allah. Siapa kita di hadapan Allah? Kaitannya dengan doa. Allah mau mendengar dan Allah mau menjawab. Nanti dibenarkan. Coba lihat 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tadi kita sudah lihat saudara dan saya adalah orang benar. Nah sekarang disebutkan dalam 1 Petrus sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinganya tertuju kepada orang-orang yang minta tolong.
Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara enggak kan? Saudara orang benar. Nah, saya tahu banyak sekali mengatakan, saya juga pernah mengalami itu ketika saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya untuk datang kepada Tuhan tuh malu sekali dan merasa bahwa saya tidak layak ke hadapan Tuhan. Dan ketika mau berdoa kata-katanya tidak terucapkan. Saudara hati-hati dengan intimidasi iblis. Ketika saudara mau meminta sesuatu, enggak bisalah, saya kan berdosa. Tidak bisalah, Tuhan mau mendengar doa saya. Tapi disebutkan di sini oleh Daud, Allah yang membenarkan. Saudara sudah lihat apa yang Daud lakukan? Apakah dia sempurna? Oh tidak. Sudah kita bisa melihat dari minggu lalu bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia mengambil Batsheba, dia membunuh Uria demi kepentingannya dan Allah menghukum dia. Tetapi Daud mengatakan, aku dibenarkan oleh Allah. Maka aku berdoa kepada Tuhan. Sehingga saudara jangan terintimidasi dengan tipuan iblis bahwa Allah tidak mendengarkan doa-doa saudara karena dosa yang ada dalam diri saudara. Saudara orang benar. Nanti kita akan lihat kenapa doa-doa kita tidak dijawab. Ayat yang Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar, apa disebutkan? Sangat, kalau dia yakin didoakan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi berdoalah. Jangan berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Saudara lihat di situ. Nah, kalau demikian, apakah setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Oh iya Pak, kalau dari sini kita melihat bahwa Allah mendengar doa kita, apa berarti itu dikabulkan? Ini pertanyaan, saya sudah berdoa begitu lama, apakah doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Jadi apa syaratnya doa? Allah kan mendengar. Dan saudara punya pengalaman bahwa tidak setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan, benar kan? Ada pengalaman itu? Tidak setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita membaca di dalam ayat ini, aku berseru dan jawablah aku Allah yang membenarkanku. Allah yang membenarkanku. Jadi dia mencoba untuk melihat waktu dia berdoa, dia mencoba untuk melihat apakah aku benar di hadapan Tuhan. Apakah hidupku sudah benar di hadapan Tuhan. Nah saudara memang ada beberapa ayat, kita akan melihat beberapa ayat supaya kita refleksi. Banyak sekali ayat yang menunjukkan seperti apa doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa doa kita tidak dijawab, supaya kita refleksi ya. Kita refleksi. Di dalam Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita kurang percaya. Apa yang kita doakan hanya untuk apa namanya? Ya jangan sampai saya tidak doa lah ya, gitu lah. Jadi ada cerita ini saya berkali-kali cerita ada orang yang membaca kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh gunung ini punya iman biji sesawi, benar ya? Gunung ini akan pindah. Nah, ada orang ngetes. Dia ngetes malam-malam dia berdoa, Tuhan aku berdoa. Aku mau lihat laut tapi di depanku ada gunung. Itu laut tidak terlihat. Jadi tolong Tuhan pindahkan gunung itu. Aku beriman seperti iman biji sesawi. Jadi dia tidur. Pagi-pagi dia buka hordengnya. Dia lihat, tuh kan apa aku bilang? Pasti nggak pindah. Dia nggak percaya. Dia berdoa dengan ketidakpercayaan dia kepada Tuhan. Ini kalau saudara tidak percaya, kurang percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup untuk dapat melakukan banyak perkara dalam hidup saudara.
doa saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kamu hanya bersandar kepada pengetahuan. Lihat, doa tidak dijawab oleh Tuhan karena hubungan pernikahannya nggak beres. Ini menarik sekali. Saya baru bacakan ini kepada seorang yang saya layani kemarin. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hai suami, dengar ini, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak, kenapa ya Pak doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Ya karena kamu gak sayang sama istrimu. Oh, ya ibu-ibu ketawa. Kamu tidak menghormati istrimu, itu simpelnya di situ. Kalau hubungan gak beres suami istri, doa tidak akan dijawab. Simpel. Jangan ketawa dulu ibu-ibu. Jadi kalau tidak hormati suamimu juga doamu gak beres. Jadi hubungan suami istri yang baik, maka doa dijawab. Itu saja. Kalau kalian bertengkar satu sama lain, ribut satu sama lain, doa itu terhalang. Firman Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong. Kemudian kita lihat lagi, ini banyak sudah, saya cuma lihat 4 saja karena kalau saya baca semuanya sampai sore kita ya. Amsal 28 ayat 9, lihat. Jika engkau tidak menaati hukum Allah, Allah pun akan muak terhadap doamu. Hukum Allah itu apa? Firman Tuhan. Kalau kamu tidak taat, tidak menghormati firman Tuhan, maka kamu tidak akan dijawab doanya. Maka bacalah Alkitab tiap-tiap hari. Coba kita refleksi, kenapa doaku tidak dijawab? Mungkin karena itu. Kau tidak menghormati firman Tuhan. Setelah saudara baca, saudara anggap angin lalu. Tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kemudian ayat Yakobus 5 ayat 16, doa tidak dikabulkan karena kita tidak mengakui dosa kita. Dosa kita tidak diakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menjawab doa-doa kita. Ini alasan doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya. Coba lihat apa dikatakan oleh Daud dalam ayat 5. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Coba perhatikan, ini Daud ngomong sama siapa? Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Di dalam bahasa Inggris, meditate, meditasi, merenungkan. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa meditasi yang dimaksud adalah meditasi seperti yang diajarkan oleh agama-agama lain. Yang dimaksud dengan meditasi ini adalah introspeksi kita terhadap kebenaran Allah. Kita dibenarkan oleh Allah dan Allah benar. Tetapi apakah kebenaran Allah itu sama dengan kebenaran kita? Jadi pada saat meditasi itu, jadi saudara begini saudara, simpelnya begini, saya buat simpel. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku memuji kebesaran-Mu. Saudara tengah malam sendirian di kamar, aku memuji Engkau, aku mengagungkan Engkau. Dan ini Tuhan permohonanku. Kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan bilang di tempat tidurmu coba kamu berdiam diri. Saatnya kamu mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi doa itu bukan seperti apa ya, bukan seperti kita ngomong kepada Tuhan lalu Tuhan tidak jawab kepada kita. Saatnya kita berdiam diri dan mendengar apa kata Tuhan. Disitulah pada waktu kita mendengar apa kata Tuhan, terjadi kalibrasi rohani. Sesuai kebenaran kita dengan kebenaran Allah harus disesuaikan. Lalu dia mengatakan, kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Mudah sekali bagi Daud untuk marah kepada musuh-musuhnya. Mudah sekali. Kalau saudara diejek,
saudara dihina, saudara dikucilkan, saudara mudah sekali, Tuhan aku dihina hari ini. Kan mudah sekali kita ngomong, kutuklah dia, binasakan dia. Keinginan hati kita mau supaya dia dibinasakan. Tetapi jangan berdosa. Apakah itu yang Tuhan mau? Jadi Daud tidak mau berdoa. Jadi kita pada waktu kita berdoa, apakah kita ada dosa? Itu kalibrasi yang terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita buat standar kita. Kemudian dilihat di situ, di dalam ayat yang kelima, dikatakan di situ, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, meditasi, meditate, renungkan itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam diri kita, dan kita akan lihat apakah doa yang kita naikkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita mudah untuk ngomong begini. Aku punya pergumulan dan aku minta sesuatu kepada Tuhan, lalu kita kata-kata yang frase yang paling terkenal. Aku perkatakan iman. Aku minta, Tuhan pasti kasih. Mudah sekali kalau kata-kata itu kita pakai. Tapi apakah dijawab oleh Tuhan? Dengan menggunakan kalimat seperti kalimat simsalabim. Aku perkatakan iman, aku akan punya mobil baru. Karena sudah aku beriman saja, Tuhan akan kasih mobil baru. Apakah seperti itu? Nah, coba lihat pada waktu saudara berdoa, saudara kalibrasi apakah itu Tuhan mau? Apakah saudara kalau punya mobil baru itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan atau hanya ini memuaskan diri kita sendiri? Terjadi pada waktu doa, coba renungkan kembali apakah doamu itu seperti yang Tuhan mau? Harus ada kalibrasi. Jadi dari mana kita tahu? Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan ketika kita merenungkan firman Tuhan, semua ayat firman Tuhan yang pernah kita baca muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kita tahu apakah itu benar atau salah yang kita minta kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apakah nama Tuhan dimuliakan atau kita yang dimuliakan? Dulu ada pendeta yang saya jadi jemaatnya dulu mengatakan gini, ada seorang bapak yang minta supaya dia usahanya berhasil, supaya dia banyak uang. Didoakan dan berhasil, tapi uangnya dipakai untuk sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia pergi ke sana main perempuan, dia ke sini main judi, karena dia punya banyak uang. Didoakan, berhasil. Lalu dia bangkrut. Dia datang lagi ke pendeta itu, pendeta aku bangkrut, aku minta didoakan. Apakah kita berdoa ya? Sudah didoakan tidak dapat apa-apa. Karena apa yang dia minta hanya untuk dia puas. Apa yang dia minta itu hanya untuk dia senang. Hanya untuk kesenangan dia, bukan apa yang Tuhan mau. Jadi kadang-kadang penghalang berkat kita adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Karena setiap doa kita tidak kalibrasi dengan apa yang Tuhan mau. Kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Jadi dia mengatakan waktu dia berdoa, dia berdiam di tempat tidurnya dan dia merenungkan firman Tuhan. Jadi praktekkan ini saudara. Tuhan bisa berbicara kepada saudara ketika saudara berdoa. Saya ingin memberikan menjawab banyak orang mengatakan gimana Pak cara mendengar suara Tuhan melalui doa kita. Doa kan komunikasi dua arah. Semi-tipit. Saudara kenal itu penulis buku terkenal. Dia dalam bukunya Berjumpa Tuhan dalam Ibadah. Dia buat satu ilustrasi menarik. Ada seorang merekam doa. Doa makan dia rekam, doa tidur dia rekam, doa pergi dia rekam, doa apapun dia rekam. Jadi dia ada berbagai macam jenis doa.
Lalu dia mengatakan, dia waktu itu pakai kaset, jadi setiap doa, jadi ada berapa puluh kaset, dia tulis ini doa makan, ini doa apa. Jadi ketika dia mau makan, dia ambil kasetnya, dia jepret, lalu dia makan. Dan suara dari tip itu muncul, Tuhan kami mau makan, sambil dia makan muncul. Aku sudah doa makan tuh. Ketika dia tidur, dia pencet itu tipnya, doa tidur. Apakah seperti itu? No. Tuhan tidak mau ngomong sama kaset. Tuhan tidak mau ngomong sama player. Tuhan mau ngomong sama kita. Coba kalau saudara kirim WA kepada seseorang dan dia cuma read doang. Kamu udah di mana? Aku sudah sampai sini. Terbaca biru itu, centang biru. Read. Tapi gak ada jawaban, kesel kan? Kenapa kita berdoa, waktu kita berdoa, kita tidak menanti jawaban Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Jadi pada waktu saudara pulang, nanti pulang praktekkan ini saudara. Jadi saudara harus membaca firman Tuhan, mengisi pikiran dan hati saudara dengan firman Tuhan. Lalu saudara muncul kembalikan ke dalam renungan itu. Apakah doaku sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada kalibrasi rohani terjadi. Apakah hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah standar kebenaran Tuhan itu ada di dalam diriku? Ada kalibrasi rohani. Sehingga setiap kita berdoa, kita terjadi kalibrasi rohani bersama dengan Tuhan. Saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukannya Tuhan aku mau begini lalu saudara tidak berdoa, tidak bertobat. Saudara harus mendengar apa kata Tuhan. Berdiam dirilah. Dan pasti akan muncul. Saya tidak tahu bagaimana cara setiap orang untuk dapat mendengar jawaban Tuhan. Pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Cara dia bicara kepada saya, kamu harus jadi pendeta. Jelas sekali itu. Kamu harus mengambil pekerjaan ini, kamu habis kuliah ini, kamu harus jodoh kamu dia. Jodoh kamu dia tuh. Tuhan kasih tahu. Tapi banyak orang cari jodoh sesuai dengan apa yang dia mau. Lalu mestinya dikalibrasi. Tuhan, itu aku suka loh sama dia loh. Ganteng, cantik, kaya lagi. Ya, pinter lagi dia. Aku suka. Ini kalau jadi ibu dari anak-anakku bagus ini Tuhan. Lalu kita kalibrasi waktu kita berdoa. Kita merenungkan, lalu kita baca firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi pasangan yang gak jadi. Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan standar Tuhan dia itu. Standar Tuhan bukan dari apa yang kamu lihat. Berbeda itu semua. Ini terjadi kalibrasi sehingga kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu kita berserah kepada Dia. Pasti Dia berikan kepada kita yang terbaik. Kalau saudara mempraktekkan itu, saudara akan melihat bahwa doa saudara adalah doa yang penuh kuasa. Dia gak berdoa saja. Entah berapa lama saudara berdoa lalu tidak dijawab oleh Tuhan. Dan saudara merasa lelah. Saudara merasa lelah dan seolah-olah Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Saya tadi mendengar, you are way maker. Apa lagi? Miracle. Kita nyanyi dengan karena beatnya atau karena syairnya. Kalau kita mengakui you are way maker, apakah kita percaya dengan itu? Lalu kalau kita percaya dengan itu, apakah kita berhenti berdoa? Coba hidupkan kembali saudara doa-doa yang sudah lama yang tidak Tuhan jawab. Belum Tuhan jawab. Lalu saudara naikkan, jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan sudah berjanji, ketuklah pintu dibukakan. Tuhan sudah berjanji, carilah kamu dapatkan itu. Tuhan sudah berjanji, kau akan diberikan kelegaan. Tuhan berjanji demikian. Dalam Yohanes ini mengatakan, mintalah
Kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku kepada Bapakku, maka Bapa dimuliakan, dia senang. Tapi sayang banyak orang Kristen, kehidupan doanya hancur dan tidak pernah berdoa lagi. Hidupkan kembali doa saudara. Berdoalah kepada Tuhan, cari waktu untuk berdoa. Kalau ada pergumulan yang sekian lama saudara naikkan kepada Tuhan dan tidak pernah mendengar jawabannya, jangan pernah berhenti. In His time, Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Saat ini saya mengajak saudara secara pribadi mengungkapkan kepada Tuhan pergumulanmu kepada Tuhan. Karena dia menjawab doamu, dia mendengar doamu. Apapun pergumulan itu, saudara ungkapkan secara pribadi kepada Tuhan. Naikkan itu. Kedua, coba renungkan hidupmu. Saudara disebutkan sebagai orang benar, Allah kita benar. Tapi apakah kebenaran Allah sesuai dengan cara kamu hidup? Coba renungkan firman Tuhan. Mungkin ketika tadi disebutkan ada doa-doa yang terhalang, ada hal yang saudara lakukan yang menghalangi doa saudara untuk naik kepada Tuhan. Saatnya saudara katakan kepada Tuhan, aku mau menyingkirkan semua halangan itu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk kembali menghidupkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami orang benar. Tuhan Allah sudah membenarkan kami. Dan Allah kami adalah Allah yang benar. Karena itu kami mengimani bahwa doa orang-orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Hamba-Mu berdoa, apapun pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, sekian lama mereka berdoa dan mereka belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian berikut ini. Ya benar Tuhan, kami percaya doa orang benar besar kuasanya saat keadaan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan, berdiam diri, mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku ya Tuhan,